Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang anggotanya ada saya, namanya Gilang, dan rekan-rekan saya. Saya Sifah Putri. Saya Sifah Fitriani. Saya dari Anak Putri. Saya Nur Fadila. Saya Nino Karena Siti. Saya Medi Sabila Putri. Jadi kami dari kelompok 1 diberikan amanah 3 materi, yaitu definisi pohon, kedua sifat-sifat pohon, lalu yang ketiga pewarnaan rak. Tapi dari 3 materi tersebut kami lebih menjerumus lagi ke satu materi. Jadi kami akan menjelaskan satu materi saja, yaitu definisi pohon. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari definisi pohon? Yaitu untuk mengenali lagi struktur-struktur pohon di dalam teori gerak. Jadi apa saja yang bisa kita pelajari? Ayo kita simak video ini. Baik, yang pertama yaitu definisi pohon. Misalkan G adalah suatu graf sederhana, tidak memiliki garis paralel dan loop. G disebut pohon bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit dan terhubung. Pohon semu atau trivial tree adalah pohon yang hanya terdiri dari sebuah titik. Pohon kosong atau empty tree adalah pohon yang tidak memiliki titik. G disebut hutan atau forest bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada soal, tentukan mana di antara graf berikut yang merupakan pohon atau hutan. Pada gambar graf tersebut terdapat 4 bagian, yaitu bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Untuk bagian A merupakan pohon karena terhubung dan tidak memuat sirkuit. Untuk bagian B juga merupakan pohon karena terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Suatu pohon tidak harus memiliki bentuk graf yang menyerupai tanaman, atau ada akar dan cabang-cabang. Untuk bagian C, bukan merupakan pohon karena F3, F4, F5 merupakan suatu sirkuit. Untuk bagian D, yaitu merupakan suatu hutan karena memuat sirkuit dan tidak terhubung. Hutan tersebut memiliki 2 komponen yang masing-masing komponen merupakan suatu pohon. Baik, selanjutnya pohon berakar. Definisi pohon berakar adalah suatu pohon di mana ada satu titik yang dikhususkan dari yang lain. Titik itu disebut akar. Tingkat suatu titik adalah banyaknya garis antara titik tersebut dengan akar. Tinggi pohon adalah tingkat maksimum yang dimiliki oleh titik-titik pohon. Anak dari titik V adalah semua titik yang berhubung langsung dengan V, tetapi memiliki tingkat yang lebih tinggi dari V. Jika W adalah anak dari V, maka V disebut orang tua dari W. 2 titik yang memiliki orang tua yang sama disebut saudara. Nah, perhatikan contoh kembali pada gambar B dengan V2 sebagai akarnya. Yang pertama, tentukan tingkat tiap-tiap titik. Yang kedua, berapa tinggi pohon. Dan yang ketiga, tentukan anak, orang tua, dan saudara titik V1. Nah, di sini untuk mempermudah biasanya akar pohon ditempatkan pada posisi pertama dan anak-anak ditempatkan di bawah orang tuanya. Dengan demikian, pohon akan tampak seperti tanaman yang terbalik. Dengan penggambaran tersebut, pohon pada gambar B dengan V2 sebagai anak akarnya dapat digambarkan sebagai berikut. Tingkat V4 adalah jumlah garis antara V4 dengan akar V2 sama dengan 1. Tingkat V1 sama dengan tingkat V6 sama dengan tingkat V5 sama dengan 1. Tingkat V3 sama dengan 2. Tingkat V7 sama dengan tingkat V8 sama dengan 3. Yang B, tingkat pohon adalah maksimum tinggi yang dimiliki. Banyak garis dari akar ke titik yang terjauh dari akar, yaitu sama dengan 3. Yang C, anak dari V1 sama dengan V3, orang tua dari V1 sama dengan V2, dan saudara dari V1 sama dengan V4, V6, dan V5. Selanjutnya, pohon binar. Definisi pohon binar atau binary tree adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak, yang disebut anak kiri, left child, dan anak kanan, right child. Pohon binar penuh full binary tree adalah pohon binar yang setiap titiknya memiliki tepat 2 anak.
Setiap operan atau operator dalam ekspresi aljabar bersesuaian dengan satu titik dalam pohon biner. Kedua operan dalam operasi biner merupakan anak dari operatornya. Sebagai contoh, ekspresi aljabar X atau Y dapat dinyatakan dalam pohon biner sebagai berikut. Pohon biner. Contoh nyatakan ekspresi aljabar berikut ke dalam pohon biner. A. X per Y plus Z. B. X per Y plus Z. C. X min Y Z plus U per V. Pembahasannya sebagai berikut. A. Dalam ekspresi X per Y plus Z, operasi Y plus Z, Y plus Z dilakukan terlebih dahulu sebelum operasi pembagian sehingga pohon biner yang sesuai dengan operasi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. B. Operasi X per Y plus Z. Operasi pembagian dilaksanakan terlebih dahulu pohon biner yang sesuai tampak seperti gambar berikut. C. Dalam operasi X min Y kali Z plus U per V, pohon biner yang sesuai seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya ringkasan. Yang pertama, Y adalah suatu graf sederhana, tidak memiliki garis paralel dan loop. Y disebut pohon bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit dan terhubung. Lalu yang kedua, pohon semu, trivial tree, adalah pohon yang hanya terdiri dari sebuah titik. Lalu yang ketiga, pohon kosong, empty tree, adalah pohon yang tidak memiliki titik. Lalu yang keempat, G disebut hutan, forest, bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit. Lalu yang kelima, berakar, rooted tree, adalah suatu pohon di mana ada suatu titik yang dikhususkan dari yang lain. Lalu yang keenam, titik untuk titik itu disebut akar root. Tingkat level suatu titik adalah banyaknya garis antara titik tersebut dengan akar. Ringkasan yang ketujuh, tinggi atau height, pohon tingkat maksimum yang dimiliki oleh titik-titik pohon. Lalu yang ke-8 ada anak atau children dari titik V adalah semua titik yang berhubungan langsung dengan V, tetapi memiliki tingkat yang lebih tinggi dari V. 9. Jika W adalah anak dari V, maka V disebut orang tua, parent dari W. Yang ke-10, dua titik yang memiliki orang tua yang sama disebut saudara atau sibling. Yang ke-11, pohon biner atau binary tree adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak dua anak, yang disebut juga anak kiri dan anak kanan. Yang ke-12 atau yang terakhir, pohon biner penuh, full binary tree, adalah pohon biner yang setiap titiknya memiliki tepat dua anak. Sekian video pembahasan dari kami, semoga video yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi